Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Kali ini kita akan membahas fungsi finansial untuk bagian yang ketiga, yaitu pada fungsi depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Nah, kita tahu bahwa aktiva tetap pasti akan disusutkan karena aktiva tetap umumnya mempunyai umur ekonomi yang terbatas. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya secara manual maupun dengan menggunakan fungsi Excel. Silakan persiapkan Microsoft Excel, komputer atau laptop serta modul masing-masing. Sebelum kita memasuki materi inti, kita akan sedikit bahas dahulu apa saja faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan menentukan besarnya penyusutan aktiva tetap. Yang pertama adalah harga perolehan atau bahasa akuntansi atau ekonominya adalah semua biaya yang terjadi atau dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap sehingga siap dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, harga perolehan ini bisa dibilang harga beli ditambah dengan biaya-biaya untuk mendapatkan aktiva tersebut. Faktor yang kedua adalah nilai sisa atau nilai residu atau bahasa ekonominya itu salvage, yaitu jumlah atau nilai yang diperkirakan akan dapat apabila aktiva yang bersangkutan dijual atau ditukarkan ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi secara ekonomis. Jadi kita tadi tahu bahwa aktiva itu memiliki umur ekonomis yang terbatas. Nah, sampai umur ekonomisnya itu habis, aktiva itu akan tidak dapat digunakan, tapi masih bisa dijual karena masih ada barangnya. Nah, barang tersebut itu yang merupakan dinamakan nilai sisa atau nilai residu atau bisa dibilang harga secondnya gitu ya, tapi tidak bisa digunakan lagi. Faktor yang ketiga adalah taksiran umur kegunaan atau umur ekonomis atau life, yaitu taksiran suatu aktiva dipengaruhi oleh cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang diambil dalam reparasi. Nah, besaran taksiran umur kegunaan ini merupakan taksiran ya, jadi tidak bisa dipastikan, hanya prediksi saja baik dari kebijakan perusahaan maupun dari si tukang reparasi. Nah, taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, misalnya jam dan lain-lain, atau tahun, bulan, lalu bisa satuan hasil produksi, semisal mesin bisa digunakan untuk 1000 kali produksi, 2000 kali produksi dan lain-lain, atau satuan jam kerja, semisal bisa diproduksi ketika sudah dipakai lebih dari 2000 jam kerja. Nah, selain itu, penyusutan memiliki beberapa metode atau cara dalam melakukan penyusutan aktiva tetap. Nah, ada beberapa metode yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Lalu yang kedua ada metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Yang ketiga ada metode saldo menurun ganda atau tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance method. Yang keempat metode satuan jam kerja atau service hours method. Yang kelima ada metode satuan hasil produksi atau productive output method. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 metode ini saja. Nah, untuk pembahasannya kali ini kita akan membahas secara manual atau yang biasanya dilakukan secara manual dan juga dengan menggunakan fungsi Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk metode penyusutan yang pertama adalah metode RUS. Nah, metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan
sebab metode ini dianggap merupakan metode yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena besarnya penyusutan setiap periodenya sama. Untuk mencari penyusutan dengan metode ini, jika menggunakan fungsi manual, yaitu beban penyusutan merupakan harga perolehan dikurangi nilai residu yang kemudian akan dibagi umur ekonomisnya. Untuk mencari ketiganya ini tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, untuk fungsi Excel-nya yaitu SLN. Nah, SLN ini merupakan kepanjangan dari bahasa Inggrisnya yaitu Straight Line Method. Lalu di dalamnya ada cost atau harga perolehan, koma atau titik koma, salvage. Salvage itu nilai sisa atau residu, terus life itu umur ekonomis. Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Contoh, suatu perusahaan membeli peralatan sebesar 100 juta pada tanggal 1 Januari 2015. Diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan taksiran nilai sisa sebesar 10 juta rupiah. Nah, seperti fungsi atau mencari rumus matematika dan ekonomi lainnya, kita harus mencari yang diketahuinya terlebih dahulu. Nah, untuk aktifannya yaitu berupa peralatan dengan cost atau harga perolehan sebesar 100 juta, lalu nilai residu 10 juta, dan umur ekonomis 5 atau 5 tahun. Nah, kita akan bandingkan dengan menggunakan rumus manual maupun dengan Excel. Manual artinya kalau tidak menggunakan Excel bisa digunakan ya. Untuk manual kita masukkan seperti yang ada di fungsinya, rumusnya yaitu sama dengan harga perolehan. Harga perolehannya adalah cost. Nah, karena di sini kita F4 biar di drag itu tidak berpindah, dikurangi nilai sisa atau residunya 10 juta. F4, jangan lupa kurung buka dan tutup. Kurung buka, kurung tutup, dibagi umur ekonomisnya. F4, enter. Nah, untuk tahun pemakaian yang pertama ada 18 juta, tahun pemakaian kedua yaitu 18 juta, dan seterusnya sampai tahun kelima itu sama yaitu 18 juta. Nah, ini kenapa metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Untuk fungsi Excel-nya yaitu sama dengan ini ya, SLN kurung buka cost. Di sini B15 kita F4, koma atau titik koma, salvage 10 juta, life atau umur ekonomis 5, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 18 juta. Nah, sama menggunakan fungsi manual atau Excel itu sama yaitu 18 juta rupiah. Untuk metode penyusutan yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Dalam metode ini, tarif penyusutan merupakan suatu bilangan pecahan yang semakin lama akan semakin kecil. Nah, dalam perhitungan manualnya, yang pertama kita lakukan adalah mencari tarif penyusutannya. Dikarenakan tarif penyusutannya berupa bilangan pecahan, maka terdapat pembilang dan penyebut, di mana pembilang merupakan angka tahun. Angka tahun dimulai tahun terakhir atau terbesar sampai tahun terkecil. Nah, angka-angka tahun yang dimaksud di sini yaitu umur ekonomis atau ya taksiran umur ekonomisnya. Nah, karena dimulai dari tahun terbesar sampai tahun terkecil, semisal umur ekonomis adalah 5, maka yang terbesar adalah 5, lalu sampai ke 4, 3, 2, dan sampai yang terakhir atau yang terkecil adalah 1. Sedangkan untuk penyebutnya adalah jumlah angka-angka tahun. Seperti yang diketahui tadi, angka tahun merupakan umur ekonomis. Nah, semisal umur ekonomisnya 5, maka jumlah dari angka-angka tahun umur ekonomis tersebut berasal dari 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, ditambah 5, maka hasilnya 15. Jika umur ekonomisnya 6, maka tinggal 1 tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan tambah 6. Nah, itu untuk mencari tarif penyusutannya, terdapat pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk beban penyusutannya sendiri berasal dari tarif penyusutan yang tadi kita sudah cari,
dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, untuk perhitungan Excelnya, kita cukup menggunakan fungsi SYD. SYD ini singkatan dari Sum of the Year Digit Method, ya, yang di dalamnya ada komponen cost. Cost artinya harga perolehan, salvage nilai sisa atau nilai residu, lalu ada life, umur ekonomis, dan per itu artinya periode atau tahun penggunaan aktiva tersebut. Nah, langsung saja kita ke contoh. Contohnya kita samakan dengan metode yang sebelumnya, peralatan dengan cost 100 juta, nilai residu 10 juta, dan umur ekonomis 5. Nah, dalam menghitung fungsi manualnya, agar lebih mudah kita bisa pisahkan saja ya, ada tahun ke, tarif penyusutan, harga perolehan, dan seterusnya. Nah, untuk tahun ke, ini merupakan tahun penggunaan dari aktiva peralatan ini. Untuk tarif penyusutannya, kita cari, karena tadi kita sudah cari umur ekonomisnya 5, maka pembilang dimulai dari angka terbesar, yaitu 5, lalu ada 4, 3, 2, dan 1. Dan untuk penyebutnya tadi kita sudah cari, karena umur ekonomisnya 5, maka jumlah angka tahunnya adalah 15. Jadi 5/15, 4/15, sampai 1/15. Untuk harga perolehan adalah cost 100 juta rupiah. Nah, langsung saja kita coba cari beban penyusutannya. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutannya, yaitu yang pertama 5/15 dikali harga perolehan. Harga perolehan ada di sini cost, kita F4 dikurangi nilai sisa atau nilai residu 10 juta, kita absolutkan juga. Nah, untuk tahun pertama beban penyusutannya adalah 30 juta. Nah, kita drag saja dulu, tinggal diganti di bagian pembilangnya. Ini 4, 3, 2. Nah, ini untuk beban penyusutan tiap tahun pemakaian. Nah, untuk akumulasi penyusutan adalah jumlah penyusutan pada tahun yang bersangkutan atau tahun penggunaan aktiva tersebut. Untuk tahun penggunaan aktiva tahun pertama jadi merupakan beban penyusutan di tahun pertama juga. Nah, untuk tahun kedua karena jumlah, maka jumlah dari 30 juta ditambah 24 juta, atau bisa kita samakan saja, E15 kita F4 sampai E16. Nah, ini untuk tahun kedua. 54 juta berasal dari 30 ditambah 24 dan seterusnya. Untuk tahun ketiga merupakan, ya jangan lupa di F4. Nah, ini untuk tahun ketiga merupakan jumlah dari 30, 24, dan 18, hasilnya 72. Tahun keempat 30, 24, 18, dan 12, dan seterusnya. Untuk nilai buku merupakan, nanti kita pelajari di metode selanjutnya, tapi kita mulai dulu. Nilai buku merupakan harga perolehan dikurangi nilai penyusutan. Harga perolehan dikurangi nilai penyusutan. Nah, untuk nilai buku di akhir tahun pertama adalah 70 juta, 46, dan seterusnya. Sehingga di akhir tahun nilai bukunya akan sama dengan nilai residu atau nilai sisa. Untuk fungsi Excelnya, kita menggunakan fungsi SYD. Masukkan SYD sama dengan SYD. Yang pertama adalah costnya adalah 100 juta, kita F4. Salvage atau nilai sisanya 10 juta, kita F4. Life-nya atau umur ekonomis 5, kita absolutkan, dan periode itu merupakan tahun penggunaan. Untuk tahun penggunaan pertama kita taruh di sini. Tinggal kita drag ke bawah.
Nah, maka beban penyusutannya akan sama dengan yang di sini. Di sini dan di sini akan sama. Untuk mencari akumulasi dan nilai buku, silahkan cari sendiri, sama seperti dengan fungsi manualnya. Untuk metode yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda atau metode tarif tetap atas nilai buku, atau bahasa ekonominya yaitu double declining balance method. Kenapa dinamakan metode saldo menurun ganda? Karena tarif penyusutan dalam metode ini sama dengan 2 kali besarnya tarif penyusutan menurut metode garis lurus. Jadi tarif penyusutan garis lurus digandakan. Lalu kenapa dinamakan metode tarif tetap atas nilai buku? Karena metode ini tidak menetapkan besarnya nilai sisa, namun setiap akhir periode besarnya taksiran nilai sisa sama dengan nilai buku. Kita langsung saja ke cara pengerjaan. Jika menggunakan fungsi manual, kita mencari beban penyusutan berasal dari tarif penyusutan dikali nilai buku. Untuk mencari tarif penyusutannya, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa tarif penyusutan metode ini merupakan 2 kali dari tarif penyusutan metode garis lurus. Oleh karena itu, kita cari dulu tarif penyusutan metode garis lurus, yaitu berasal dari 100% dibagi umur ekonomis. Semisal umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 100% dibagi 5, yaitu 20% untuk tarif penyusutan garis lurusnya. Sedangkan untuk tarif penyusutan metode saldo menurun ganda tinggal dikalikan 2/2 dari tarif penyusutan garis lurusnya. Semisal tadi 20%, berarti tarif penyusutan metode saldo menurun ganda adalah 40%. Di beban penyusutan ada komponen nilai buku. Nilai buku merupakan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk fungsi Excel-nya kita menggunakan fungsi DDB. DDB ini merupakan singkatan dari Double Declining Balance Method, yang komponennya sama seperti metode sebelumnya, yaitu cost, salvage, life, dan period, dan ada faktornya. Nah, untuk faktor bisa nanti dikosongkan saja. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sama seperti yang tadi, dengan peralatan harga perolehan 100 juta, nilai residu 10 juta, dan umur ekonomis 5 tahun. Nah, untuk penggunaan fungsi manual, kita mulai dari tahun ke-0 agar nilai bukunya bisa terlihat. Nah, nilai buku tahun ke-0 merupakan harga perolehannya. Untuk tarif penyusutan sudah kita cari tadi, yaitu 40% berasal dari 20% tarif penyusutan garis lurus yang dikalikan dengan 2. Nah, untuk tahun pertama, beban penyusutannya adalah 40% dikali 100 juta atau harga perolehan atau nilai bukunya. Itu sama dengan 40% dikali 100 juta. Nah, 40 juta. Jadi untuk akumulasi penyusutan tahun pertama, karena perlu 1 kali penyusutan, jadi 40 juta juga. Nah, nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 60 juta. Untuk tahun kedua, nilai buku sudah kita ketahui yaitu 60 juta, maka tinggal dikalikan dengan tarif penyusutannya 40% dikali 60 juta, hasilnya 24 juta. Nah, akumulasi penyusutannya karena sudah 2 kali kita melakukan penyusutan, berarti kita jumlahkan antara sum 40 juta sampai 24 juta. Nah, untuk yang di atas ayat 18 kita F4 agar nanti bisa diterka ke bawah untuk tahun selanjutnya. Nah, nilai bukunya, harga perolehan kita F4 juga dikurangi akumulasi penyusutannya 64 juta, hasilnya 36 juta. Jadi ketika kita drag ke bawah, semuanya akan langsung bisa terjadi. Nah, untuk tahun ketiga sama ya, C20 dikali G19 atau nilai bukunya yaitu 36, akumulasi penyusutannya 3 tahun ini, dan nilai bukunya
berapa tadi? Oke, 20. Nah, ini bukunya adalah 100 juta dikurangi 78 untuk tahun keempat dan seterusnya. Nah, kita coba untuk beban penyusutannya. Beban penyusutan dengan menggunakan fungsi Excel, yaitu dengan fungsi DDB. Kurang buka, costnya adalah 100 juta, kita F4, salvage-nya 10 juta, kita F4, dan periodenya life-nya 5, kita F4, periodenya adalah ini ke 1, dan faktornya kita nolkan saja. Faktornya kita kosongkan saja, 40 juta. Nah, oke. Bisa kalian lihat untuk beban penyusutannya. Untuk tahun kelima dengan menggunakan Excel dan manual itu berbeda, karena dengan menggunakan Excel itu diakui nilai residu 10 juta, sedangkan jika kita fungsi manual, jika kita tidak teliti, maka nilai residunya itu tidak akan ikut. Jadi kita langsung 40% dikali nilai buku, sedangkan ada nilai residu yang menandakan agar nilai bukunya adalah 10 juta. Oleh karena itu, untuk beban penyusutan di tahun terakhir dengan fungsi manual, kita hitung dengan cara nilai buku tahun terakhir dikurangi dengan nilai residunya, yaitu 10 juta, sehingga beban penyusutan di tahun terakhir adalah 7.960. Nah, itulah penggunaan dan perbedaan fungsi manual dan fungsi Excel-nya untuk metode saldo menurun ganda. Nah, untuk akumulasi penyusutan dan nilai bukunya bisa kalian cari sama seperti fungsi manual. Terakhir, ada satu hal penting yang jarang diketahui atau sering dilupakan, bahwa beban penyusutan yang kita hitung tadi itu bukan beban penyusutan di akhir periode pelaporan, tapi merupakan beban penyusutan untuk setiap tahun penggunaan aktiva tersebut. Jadi ini jika menggunakan metode CAT ya, 30 juta ini merupakan beban penyusutan ketika penggunaan peralatan selama 1 tahun, bukan di akhir periode pelaporan keuangannya. Nah, jika tadi di contoh tadi sebelumnya itu tanggal pembeliannya adalah 1 Januari, jadi akhir 1 tahun penggunaan pasti 31 Desember. Tapi semisal pembelian atau penggunaan peralatannya itu 1 Juli 2015, maka beban penyusutan ini di 31 Desember itu bukan 30 juta rupiah, karena baru digunakan setengah periode. Nah, bisa dilihat ini menggunakan metode CAT ya. Bisa dilihat untuk periode di tahun 2015 atau 31 Desember 2015, berarti penggunaan baru 1 Juli sampai 31 Desember, dimana 1 Juli sampai 31 Desember itu setengah tahun. Jadi untuk beban penyusutan tanggal 31 Desember itu setengah dari 30 juta, atau 30 juta dibagi 2 ya. Nah, adalah 15 juta. Nah, maka untuk tahun selanjutnya, tahun pelaporan selanjutnya 31 Desember 2016, itu merupakan beban penyusutan dari 1 Januari sampai 30 Juni tahun pertama, karena tadi tahun pertama baru digunakan setengah, dan setengahnya lagi 1 Juli sampai 31 Desember tahun kedua. Nah, jadi sama dengan 30 juta dibagi 2 ditambah 24 juta dibagi 2, 20 juta, bukan 24 juta untuk tahun kedua. Untuk tahun ketiga adalah 1 Januari sampai 30 Juni untuk beban penyusutan tahun kedua, dan 1 Juli sampai 31 Desember untuk beban penyusutan tahun ketiga. 30
64 juta dibagi 2 ditambah 18 juta dibagi 2 dan seterusnya. Ini berarti tahun ketiga dan tahun keempat. Ini tahun keempat setengahnya ditambah tahun kelima setengahnya. Dan untuk 30 Juni 2020 atau akhir penggunaan peralatan, maka hanya ada setengah saja, tinggal setengah dari tahun kelima. Nah, ini kenapa dibagi 2? Karena 1 Juli sampai 31 Desember itu setengah tahun. Kalau semisal pembeliannya tanggal 1 Oktober atau 1 September atau mungkin 1 Februari, nah itu nanti perhitungannya beda lagi, tidak dibagi 2 atau tapi penggunaan di tahun itu misal Februari, berarti Februari sampai Desember itu berapa bulan? 11, berarti 11 per 12 dikali beban penyusutan untuk tahun pertama. Atau misalnya November, berarti November dan Desember itu 2 per 12 dikali beban penyusutan di tahun pertama. Dan nanti untuk periode selanjutnya 10 per 12 tahun pertama ditambah 2 per 12 tahun kedua dan seterusnya. Nah, nanti akumulasi penyusutannya menyesuaikan juga, nilai bukunya juga menyesuaikan, hingga akhirnya beban penyusutannya sama, yaitu 90 juta dan 90 juta, dan nilai bukunya adalah nilai sisa dari penggunaannya. Nah, sekian untuk pertemuan depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.